Puji Tuhan, silakan kembali duduk. Seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dan salam persekutuan di dalam kasih Kristus bagi kita sekaliannya, umat yang dikasihi Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Iya, puji Tuhan kalau Tuhan masih terus melimpahi kita dengan segala kemurahannya. Kita diberi kesehatan, perpanjangan umur, ya di dalam limpah anugerah Tuhan, sehingga kita boleh datang beribadah pada kesempatan pagi siang hari ini dalam rangkaian ibadah kita yang pertama yang boleh terselenggara pada hari ini. Bahkan sehubungan juga hari ini adalah minggu yang pertama pada bulan November, kita juga akan mengikuti perjamuan kudus yang selalu kita tekuni setiap bulannya pada minggu-minggu awal untuk mengingatkan kita kepada korban Kristus yang olehnya kita ditebus, diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Sebagai manusia yang berdosa, kita diangkat dari kutuk, dari maut, dari kematian, dan kita diberi hidup yang kekal ataupun keselamatan yang Tuhan janjikan. Namun keselamatan itu tentu masih harus terus kita kerjakan supaya keselamatan yang sesungguhnya, keselamatan roh, jiwa, dan tubuh menjadi milik kita pada akhirnya kalau kita menang di dalam perjuangan iman ini. Oleh sebab itu kita masih harus terus berjuang, bergumul, ya saudara, melalui fasilitas-fasilitas yang Tuhan beri, seperti korban Kristus, firman-Nya, bahkan juga karya Roh Kudus, ya dalam kehidupan kita yang terus menuntun kita kepada tujuan. Ya, perjamuan kudus kita lakukan bukan sekedar suatu rutinitas bulanan saja, tetapi mengingatkan kita sekali lagi kepada pengorbanan Kristus yang olehnya kita mendapat penebusan. Oleh korban inilah hati nurani kita disucikan sehingga kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Iya, yang dinyatakan dalam kitab Ibrani pada pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-14. Kalau dulu dalam perjanjian lama darah binatang itu, ya baik lembu domba yang dikorbankan sebagai korban, ya maka oleh darahnya yang dicurahkan dan dipercikan kepada orang yang berdosa, yang bersalah, maka ia akan mendapat pengampunan. Ya, lebih lagi darah Kristus yang tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela, lebih berkuasa dari darah binatang, akan menyucikan hati nurani kita dari segala perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita layak dan dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, sehingga ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Saya sudah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah-ibadah kita, secara khusus dalam seri firman Tuhan dalam ibadah raya kita pada minggu-minggu yang lalu. Ya saudara, bagaimana ibadah yang berkenan. Saya juga masih menyampaikan tema yang sama, yaitu ibadah yang berkenan. Yang dikutip dari kitab Ibrani, pasal yang ke-11 dari ayat 4 dengan ayatnya yang ke-6. Ya, sama seperti ibadahnya Habel. Ya, ibadah Habel itu berbeda dengan ibadahnya Kain. Apa yang membedakan iman? Habel beribadah dengan iman, Kain tidak. Terus karena Allah berkenan akan persembahannya itu, iya, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Iya, jadi ia dikenan karena ia mempersembahkan persembahannya dengan iman. Nah, intinya dikatakan ayat 4 ini begini, ya karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena apa dia mempersembahkan korban? Karena iman. Ya. Dan itu yang membuat ibadahnya itu, persembahannya itu lebih baik. Ya, dikatakan lebih baik daripada korbannya Kain.
Dengan jalan itulah, dengan jalan mempersembahkan sesuatu dengan iman, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Maka apa yang dilakukannya itu, persembahannya itu, ibadahnya itu, Tuhan katakan benar. Karena Allah berkenan akan persembahan itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Apakah yang mati bisa berbicara? Tidak. Tetapi artinya menjadi suatu kesaksian. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup ataupun terjemahan sederhana Indonesia dikatakan menjadi teladan bagi kita sampai hari ini. Cara Habel mempersembahkan korban, cara Habel beribadah menjadi teladan bagi kita sampai hari ini. Ya, maka jangan mengikuti teladan ibadah yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tetapi sebaliknya, ikutilah teladan cara beribadah yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Coba saya minta terjemahan dulu sebentar. Terjemahan. Iya, boleh terjemahan firman Allah yang hidup? Demikian. Iya. Karena imanlah Habel menaati Allah. Terus. Dan membawa persembahan yang lebih menyukakan hati Allah daripada persembahan Kain. Iya. Allah menerima Habel dan membuktikan ini dengan menerima persembahannya. Dan meskipun Habel sudah lama mati, terus kita masih dapat mengambil pelajaran dari imannya kepada Allah. Kita masih dapat mengambil pelajaran. Terjemahan sederhana. Demikian. Iya. Oleh karena Habel percaya penuh kepada Allah, terus dia mempersembahkan kurban yang lebih baik dari kurban yang dipersembahkan oleh Kain. Iya, terus. Karena itu Allah berkenan kepada Habel, terus, dan menerima dia sebagai orang benar. Iya, jadi biarpun Habel sudah lama mati, tetapi karena kepercayaannya itu, dia masih menjadi teladan bagi kita. Menjadi teladan bagi kita. Jadi cara ibadahnya itu menjadi teladan. Supaya ibadah kita juga layak dan berkenan bagi Tuhan. Bagaimana cara ibadahnya? Yaitu dengan iman. Jangan mengikuti model ibadahnya Kain. Ibadah Kain. Ini bukan ibadah yang dikenan Tuhan. Walaupun Kain yang lebih dahulu mempersembahkan korban. Saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu apa yang dimaksud dengan ibadah. Yaitu sikap memberi penghormatan kepada Tuhan. Dan ibadah ini harus ada unsur iman di dalamnya. Supaya berkenan. Kalau hari ini kita mengikuti perjamuan kudus, ini juga harus dilakukan dengan iman. Bukan hanya sekedar suatu rutinitas. Maka tentu dibutuhkan pengertian yang benar. Pemahaman yang baik. Ibadah kita berkenan, bukan karena ibadah itu kita lakukan dengan hikmat. Hikmat manusia, tidak. Walaupun kadang ibadah itu seperti hikmat. Semua teratur. Dan memang semua diatur dengan baik. Tidak salah aturan, memang harus ada aturan. Tetapi yang menentukan berkenan tidaknya. Bukan karena aturan manusia, tidak. Kolose pasal 2 ayat 23 mencatat, walaupun ibadah itu kelihatannya seperti hikmat. Tetapi itu hanya kepuasan daging saja. Ayat 23 sebentar sebelum saya kembali bertolak mengenai ibadah yang ditandai dengan unsur iman ini. Demikian. Iya. Peraturan hikmat dengan ibadah buatan sendiri
seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Iya, tidak ada gunanya selain hanya untuk memuaskan hidup duniawi. Walau ibadah itu dilakukan katanya seperti hikmat. Ya, jadi berkenan tidaknya ibadah kita bukan karena itu dilakukan seperti hikmat manusia, tidak. Ya, tentu perlu kita pahami hikmat pun ada dua. Yang pertama hikmat Allah, baru yang kedua adalah hikmat manusia. Ya, hikmat Allah, hikmat manusia. Hikmat Allah adalah suatu hikmat atau cara yang berasal dari Allah. Sedangkan hikmat manusia adalah suatu hikmat ya ataupun cara dari manusia yang bersumber dari manusia. Ya, jadi ibadah itu berkenan bukan karena dilakukan dengan hikmat manusia, dengan cara manusia, dengan peraturan-peraturan manusia yang kelihatannya seperti baik, indah, tidak. Ya, tetapi harus ada unsur imannya. Walaupun kita mengerti ya, bagaimana beribadah, walaupun kita punya pengetahuan ya, bagaimana cara beribadah, bukan itu yang menjadi penentunya. Ya, bukan itu, walaupun kita punya pemahaman. Ya, maka kadangkala pemahaman ini atau pengetahuan ini harus kita bisa bedakan. Mana pengetahuan, mana pengertian, mana hikmat. Ya. Orang bisa punya pengetahuan tentang ibadah, punya pengertian tentang ibadah, tetapi tidak punya hikmat tentang ibadah. Ya. Orang bisa punya pengetahuan tentang sesuatu, punya pengertian, tetapi tidak punya hikmat. Ya. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga harus mengerti tentang tiga hal ini. Pengetahuan, pengertian, dan hikmat. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan itu adalah suatu informasi yang kita ketahui tentang sesuatu. Apakah itu benda, apakah itu Tuhan? Ya, jadi informasi yang kita tahu itu adalah pengetahuan. Ya, sedangkan pengertian itu kita mengerti kebenaran sesuatu yang kita tahu itu. Itu pengertian. Ya, saya berikan satu contoh lebih gampang. Ya, kita tahu ini lampu. Saudara tahu ini lampu? Ini apa? Hah? Loh, tahu katanya, tapi ini apa? Ini apa? Lampu ini? Lampu ini? Lampu. Ini yang di belakang? Hah? Kan bingung. Berarti pengetahuan saudara masih dangkal soal lampu. Ini lampu. Lampu. Ya, lampu. Setuju? Fungsi lampu? Hah? Membanjiri? Fungsi lampu? Ya, itu nama. Ya. Tapi butuh pengertian. Ya. Butuh pengertian. Bagaimana menyalakan lampu? Bagaimana mengoperasikannya? Butuh pengertian. Maka di sana itu ada stop kontaknya. Mana menyalakan, mana memadamkan. Ya. Kita tahu ini lampu. Ini lampu. Tapi kalau kita tidak punya pengertian, kita tidak tahu bagaimana mengoperasikannya, menyalakan dan memadamkannya. Ya. Maka beda pengetahuan, beda pengertian, beda hikmat. Ya. Pengertian itu kita tahu mengoperasikannya. Mana menyalakan, mana memadamkan. Tetapi lebih lagi dibutuhkan hikmat. Hikmat dalam apa? Kapan ini dipergunakan? Ya. Saat kapan lampu ini dipergunakan? Dibutuhkan
hikmat. Ya, jangan ruangan ini sudah gelap. Saudara baca Alkitab. Ada stop kontak di situ, ada lampu sudah tersedia. Tinggal ya, saudara paksakan membaca. Itu namanya kurang. Tapi Anda juga sudah cerah di luar, panas terik. Saudara membaca di luar, di halaman sana. Di situ ada lampu di luar sana. Ya, terang. Ya, mungkin jam segini atau mungkin jam 12, jam 1 siang, terang, seterang-terangnya. Tapi saudara nyalakan juga lampu, saudara membaca di situ. Itu namanya kelebihan. Jadi hikmat itu mengerti tujuan. Hikmat itu mengerti arah. Hikmat itu mengerti sasaran. Hikmat itu mengerti cara mempergunakan. Sekarang saya tarik kepada Allah. Kita memiliki pengetahuan tentang Allah. Kita tahu Allah ada. Allah pencipta. Allah sumber berkat. Allah sumber keselamatan. Allah sumber kesembuhan. Allah sumber pertolongan. Bahkan Allah sumber segala-galanya. Kita punya pengetahuan akan hal itu. Tetapi sekarang kita punya pengertian enggak? Mengerti enggak? Bagaimana caranya? Supaya kita memperoleh berkat. Mengerti enggak bagaimana jalan berkat? Mengerti enggak bagaimana jalan kesembuhan? Mengerti enggak bagaimana jalan keselamatan? Mengerti enggak bagaimana jalan untuk menerima pertolongan Tuhan? Jadi dari pengetahuan harus meningkat kepada pengertian. Kita tahu ada Tuhan. Kecuali kita tidak percaya ada Tuhan, kita tidak tahu ada Tuhan seperti penganut ateis. Iya, saudara, ya lain ceritanya. Saya percaya kita yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang percaya ada Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhan itu pencipta alam semesta dan isinya. Amin. Haleluya. Iya. Tetapi dibutuhkan pengertian. Ya, bagaimana cara kita memperoleh berkat, pertolongan Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan, perlindungan yang dari Tuhan, dibutuhkan pengertian. Maka kita harus mengerti. Caranya adalah dengan iman. Ya, dengan ibadah yang layak dan berkenan. Ya, dengan cara menghormati Tuhan. Dengan cara memuliakan Tuhan. Baru nanti berlanjut kepada hikmat. Kita sudah mengerti caranya, maka dibutuhkan hikmat. Supaya tangan Tuhan bergerak. Ya. Jangan sudah punya masalah pergumulan, menghayal aja. Sudah sakit, diam aja. Merenungi nasib dan penderitaan. Ya doa. Itulah hikmat. Ya. Tahu kebenaran dan tahu cara menggunakan kebenaran. Tahu iman itu adalah jalan berkat, maka tahu mempergunakan iman. Tahu bahwasanya kalau kita berdoa Tuhan akan menggerakkan tangannya, maka kita tahu berdoa pada waktunya. Itu hikmat. Saya berikan contoh yang lebih gampang lagi. Saudara kenal uang? Hah? Kenal ya? Uang, hepeng, ini. Tahu? Ya, tahu fungsinya uang?
Saudara mungkin tahu cari uang. Hebat cari uang, hebat. Gampang bagi dia untuk mencari ataupun mengumpulkan uang. Ya, jalan-jalan berkat, jalan-jalan uang ini dia tahu. Ya. Jadi kalau ada orang tidak punya uang, nggak tahu cari uang, bagi dia itu satu kebodohan. Oto menghotok, apa lemang luluh hebat sebut toho. Ya, dia tahu cara cari uang dan mudah. Itu pengetahuan. Tapi yang kedua harus punya pengertian. Dia punya uang tapi nggak tahu menggunakannya. Nah, itu harus taheo. Ya, dia punya uang logam. Oh, makerok. Ya. Jadi harus punya pengertian. Ya. Untuk apa uang ini? Setelah itu harus ada hikmat dalam mengelola uang. Ya. Mempergunakan uang. Itu hikmat. Kita tahu male, ada orang hepeng enggak? Itu namanya tidak punya hikmat. Ya, tidak punya hikmat. Ya. Saudara yang terkasih, pengetahuan, pengertian, hikmat ini harus kita mengerti membedakannya. Supaya kita juga mengerti nanti bagaimana mempergunakannya terhadap Allah. Ya. Seringkali orang berpikir kalau orang yang punya hikmat itu adalah orang yang punya pendidikan yang tinggi. Punya gelar yang tinggi. Punya sekolah yang tinggi. Kalau tamat SD, tamat SMP, oh ini nggak ada hikmatnya. Bukan begitu. Ya, tamat SMA ini kurang hikmat. Bukan begitu. Yang punya hikmat itu kalau S1, S2. Apalagi tamatan dari luar negeri. Tidak. Tidak. Itu adalah pengetahuan dan keahlian. Ya, tetapi hikmat itu. Bagaimana dia mempergunakan pengetahuannya. Itulah hikmat. Maka banyak orang yang pintar. Tetapi dia salah dalam bergaul. Maka pengetahuan yang begitu hebat yang dia miliki rusak. Orang banyak tahu tentang Tuhan. Tahu bagaimana cara berdoa. Tahu bagaimana cara memuji. Tahu bagaimana cara mencocokkan musik dengan pujian. Dalam memuliakan Tuhan. Tahu. Tetapi tidak punya pengertian dan tidak punya hikmat. Sehingga salah bergaul. Hidup dalam dosa. Hidupnya hancur dan binasa. Punya pengetahuan, punya pengertian, tapi kalau tidak punya hikmat. Saya menggambarkan pengetahuan, pengertian, hikmat itu bagaikan kapal. Pengetahuan itu adalah kapal. Pengertian itu adalah cara mengoperasikannya. Sedangkan hikmat itu adalah kompas atau setirnya. Sampai tidaknya kepada tujuan butuh hikmat. Orang bisa punya pengertian mengoperasikan. Ada olamar putar-putar di tongga-tongga. Mutar-mutar di tengah laut. Tidak sampai kepada tujuan. Ya, tahu dia itu kapal. Tahu dia ruangan-ruangan di mana mesinnya. Ya, dia tahu semua. Mungkin dia yang membuatnya, dia yang menciptakannya, tahu mengoperasikannya. Tetapi kalau tidak tahu kemana tujuannya, arahnya, ini tidak akan berfungsi. Ya, maka dalam hal rohani pun demikian. Ya. Ya, dalam bentuk penghormatannya kepada Tuhan. Sebagai tindakan orang percaya dalam bentuk penghormatannya kepada Tuhan. Tuhan yang tidak terlihat. Maka itu dilakukan dengan iman. Karena Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita hormati itu tidak terlihat. Karena itu kita melakukannya dengan iman. Ya, sebab tanpa iman mustahil berkenan kepada Allah.
Itu Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Tanpa iman mustahil berkenan kepada Allah. Bahkan segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman itu adalah dosa dan sia-sia. Ya, apapun yang kita lakukan tanpa iman itu adalah dosa dan kesia-siaan. Ya. Roma pasal 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Iya. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Terus. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Terus. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ini garis bawahi, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Maka apapun yang kita lakukan harus dilakukan dengan iman. Termasuk makan. Ya, kan ini tadi diawali dari kata makan kan? Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah. Maka ada orang mau makan, dia bimbang. Ya, mau luar langan dengan baru naik kambun yang sama lambungan wae. Sebenarnya sebelum makan pun udah ragu dia. Ya. Ini kalau aku makan gimana? Kira-kira nanti asam lambungku kambuh enggak? Ya. Ini kalau aku makan kira-kira nanti kolesterolku gimana ya? Ya. Kambuh enggak? Kira-kira nanti darah tinggiku gimana ya? Dia sebelum makan saja dia sudah bimbang sebenarnya. Tapi dipaksakan juga. Namanya pun manusia. Manusia juga punya kelemahan. Ya, yaitu hawa nafsu. Ya. Sebenarnya udah tahu dia. Aku enggak tahan kalau makan yang pedas. Ya kira-kira nanti kalau aku makan ini gimana ya? Kambuh enggak? Mules enggak? Ya. Tapi ini enak ini. Nabi nadat. Ya. Kambuh. Kenapa? Dia melakukannya dengan bimbang. Sehingga datanglah hukuman. Ya, datanglah hukuman. Kenapa kita berdoa sebelum memakan sesuatu? Itu adalah sebagai bentuk iman kita. Ya, sebagai bentuk iman kita. Maka yang pertama terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang tersedia. Kuduskanlah ini dengan kuasa firman-Mu. Itu kan bentuk iman. Dalam nama Yesus, ku nikmati berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Pasti. Ya. Tidak ada masalah. Persoalannya didoakan tetapi bimbang. Kenapa? Karena doanya sebagai suatu rutinitas. Ya. Maka kalau tidak berdoa, sepertinya belum sah untuk dimakan. Udah sempat masuk. Ngai harap. Belum doa. Paulah musik. Yang ketawa ini pengalaman ini. Ya. Kadang di homesel pun begitu. Ya. Migoma yang pakai kuah. Kuah sudah masuk 1 sendok. Kita belum berdoa. Oh iya ya. Ya, nggak apa-apa lah. Itu baru kuahnya. Karena terbawa kebiasaan dari rumah. Ya. Biasanya kalau di rumah kan amin. Ya. Jadi memakan sesuatu itu juga harus dengan iman. Segala sesuatu yang kita lakukan harus dilakukan dengan iman. Ya. Apa yang kita persembahkan pun harus dilakukan dengan iman. Ya tentu iman kan berkembang. Saya selalu katakan iman itu berkembang. Dimulai dari benih iman ketika kita mendengar firman. Dari manakah timbulnya iman? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Itu kan Roma 10 ayat 17.
Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Lalu iman itu harus terus bertumbuh melalui apa? Proses. Ya, iman bertumbuh melalui proses. Maka kitab Petrus mencatat dalam 2 Petrus 1, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan, pengetahuan. Kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, kesalehan. Ketekunan, kasih. Ya, ini perkembangan daripada iman itu. Dari iman kepada pengharapan dan terus meningkat kepada kasih. Sama seperti Abraham. Abraham itu imannya meningkat. Ya, dari sejak dia dipanggil oleh Tuhan keluar dari negerinya sampai mempersembahkan yang paling berharga dalam hidupnya. Anak tunggal yang paling dia kasihi dan masih terus berkembang iman itu. Kenapa Tuhan berkenan kepada Abraham? Sama dengan Abel. Karena dia mempersembahkan Ishak itu dengan iman. Karena dia berpikir Allah mampu membangkitkan orang mati sekalipun dari kematian. Ya. Maka dia mempersembahkan Ishak dengan iman. Sesuai dengan apa yang Tuhan firman. Oleh sebab itu tadi, apa yang dilakukan oleh Habel menjadi suatu pelajaran atau menjadi suatu teladan bagi kita. Ya, bahwasanya ibadah kita, persembahan kita, berkenan tidaknya kalau di dalamnya ada unsur iman. Maka kalau hari ini juga kita akan menerima perjamuan kudus. Saya selalu mengingatkan sebelum kita menerima perjamuan kudus. Supaya perjamuan kudus ini juga kita terima dengan iman. Bukan suatu rutinitas. Saudara terima roti dan anggur. Itu dengan iman. Ya. Kita memandang darah Yesus ketika terima anggur. Darah yang telah menyucikan hati nurani. Sehingga aku disucikan orang yang berdosa. Orang yang berhutang hanya dapat ditolong oleh orang yang tidak berhutang. Ya kan? Ya. Bagaimana orang yang berhutang menolong orang yang berhutang? Sama-sama gojek. Ya. Tapi orang yang berhutang hanya dapat ditolong oleh orang yang tidak berhutang. Orang yang berdosa hanya dapat ditolong oleh orang yang tidak berdosa. Semua manusia sudah berdosa. Semua manusia jatuh dalam hutang dosa. Dan hanya yang dapat menolongnya adalah Kristus Tuhan. Yang tidak berdosa, tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda. Ya. Maka melalui darahnya yang telah tercurah, yang kita terima dengan iman, kita percayai dapat menyucikan hati nurani kita dari segala perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dari segala dosa-dosa kita yang lalu, supaya kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang kita ingat dan yang kita terima ketika kita berhadapan dengan perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus. Ketika kita menerima roti, ingat, roti itu melambangkan kita semua jemaat. Yaitu tubuh Kristus. Iya, yang berbeda-beda. Tetapi dalam satu kesatuan. Ya, kita kan berbeda-beda. Ya, beda. Wajahnya saja beda. Ya, sukunya beda, marganya beda. Ya, pendapatannya juga berbeda-beda. Beda kan? Pendapatannya beda? Ya. Mulai dari pendapatnya beda, pendapatannya pun berbeda. Tetapi kita semua satu. Ya, wajah beda. Ada yang bulat kayak matahari, kayak bulan.
Ada yang lonjong, ada yang petak. Iya. Nah, ada yang keriting, ada yang ombak. Lurus. Saudara yang terkasih, beda-beda. Selera kita beda. Ada yang selera gelap, warna hitam. Ada yang selera cerah, warna putih. Ya, saudara yang terkasih, beda-beda. Dalam banyak hal. Tetapi kita hanya bisa nyatu dalam Kristus. Maka ketika kita menerima roti itu, kita harus bisa menerima satu dengan yang lain dalam satu kesatuan. Yaitu dalam Kristus. Ya. Jadi jangan hanya diterima. Jangan hanya dimakan. Ya. Tetapi dengan iman kita bisa menerima. Terima kelebihannya, terima kekurangannya, terima imannya yang lemah ataupun yang kuat. Harus bisa saling menerima satu dengan yang lain. Dan kita tidak memaksakan kehendak kita, tidak. Maka di dalam Kristus ini kita disatukan, dilebur. Menjadi satu. Jangan katakan aku tidak pernah bisa ya sama dengan dia. Aku tidak pernah bisa ya, menyatu dengan dia. Tapi tiap bulan kita terima roti. Itu pun gak satu, mau dua diambilnya. Saudaraku, roti itu melambangkan tubuh Kristus. Maka rasanya tidak manis. Tidak pahit. Ya. Tetapi tidak ada rasanya. Tapi kita harus bisa menerima. Kita bisa menyatu dengan orang lain kalau karena ada rasanya. Ya. Belum karena Kristus. Ya. Kenapa kau bisa kompak dengan dia? Iya, ada rasanya. Rasa apa? Nyaman. Ya. Rasa apa? Enak. Pokoknya kalau dengan dia itu enak lah. Ya, minimal tiap minggu. Kalau enggak bakso, mie ayam. Selalu. Kadang mie goreng. Ya, maka aku betah dengan dia. Kalau dengan ini gimana? Ya. Udah enggak ada uangnya, pelit lagi. Ya wajar dia pelit karena enggak ada uangnya. Jadi kita bisa menyatu karena ada rasanya. Itu belum karena Kristus. Tapi kalau kita bisa menyatu, ya, sekalipun tidak ada rasanya, itu baru karena Kristus. Ya. Maka kalau karena Kristus, dengan semua kita bisa nyatu. Dengan semua kita bisa kompak. Dengan semua kita bisa ramah. Keluh kesah semua orang bisa kita terima. Pendapat semua orang kita bisa terima. Kalau karena Kristus. Dengan iman. Yang menyelesaikan segala dosa, kelemahan, penyakit, kutuk yang menimpa hidup kita. Ketika kita menerima roti itu. Kita terima. Saudara-saudara kita satu dengan yang lain dengan iman. Bukan karena ada rasanya. Tapi terima dia dengan iman. Ya. Walaupun engkau belum memberi rasa, tetapi aku percaya hidupmu akan berubah. Ya. Walaupun engkau belum memberikan rasa manis dalam hidupku,
Tetapi aku percaya engkau akan diberkati Tuhan. Itu kalau menerima perjamuan kudus. Maka nanti ketika saudara angkat roti itu, ingat. Roti itu adalah pasanganmu, istri atau suamimu. Roti itu adalah anak-anakmu. Roti itu adalah teman di samping kiri dan kananmu. Roti itu adalah gembalamu, ibu gembalamu. Roti itu adalah para penatua-penatua di gerejamu. Roti itu adalah jemaat-jemaat lain di komselmu. Terima itu dengan iman. Engkau bisa menyatu dengan dia. Dia adalah saudaramu. Dia keluargamu. Dia temanmu. Dia bagian dari hidupmu. Supaya perjamuan kudus yang kita lakukan berkenan. Dan menjadi berkat. Haleluya. Ya, maka tadi segala sesuatu yang dilakukan harus dengan iman. Apapun yang kita lakukan kalau di dalamnya tidak ada unsur iman, Tuhan tidak berkenan. Itu bagian yang pertama. Ibrani 11 ayatnya yang keempat. Sekarang kita masuk kepada ayatnya yang keenam. Iya, tanpa iman mustahil berkenan. Tetapi kalau orang beriman, orang percaya katanya terus. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Iya. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Iya. Nah, dalam ayat yang ke-6 ini, ya ada dua hal yang akan kita lihat. Tapi saya kutip bagian yang pertama. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini tadi saya sudah terangkan. Semua harus ada unsur iman. Ya, baru yang kedua. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Siapa yang datang kepada Tuhan. Siapa yang berbalik kepada Tuhan. Ya, maka ia harus percaya bahwa Allah ada. Orang beriman itu percaya bahwa Allah ada. Orang percaya itu, orang beriman itu percaya bahwasanya ada Tuhan. Menjalani hidup ini, saudara yang terkasih, harus menjalaninya dengan iman. Bukan karena melihat. Sekali lagi, menjalani hidup ini, harus menjalaninya dengan iman. Bukan karena melihat. Kalau kita percaya ada Tuhan, dan kita menjalani hidup ini harus dengan iman. Karena Tuhan itu tidak terlihat. Ya. Sebagaimana Rasul Paulus sampaikan dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus. Dalam 2 Korintus pasal 5 dalam ayatnya yang ke-7. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Hidup kami bukan ini karena melihat. Karena percaya, bukan karena melihat. Terjemahan firman Allah yang hidup. Atau bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari. Ya. Demikian. Ya, jadi menjalani hidup ini harus dengan iman. Atau karena percaya katanya. Bahasa sehari-hari. Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus. Terus. Bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Jadi kami ini hidup. Dasarnya percaya pada Kristus. Bukan karena kami melihat. Kami sudah melihat masa depan. Kami sudah melihat berkat. Kami sudah melihat keberhasilan, kesuksesan. Tidak. Tetapi kami menjalani hidup ini karena kami percaya. Kami menjalani hidup ini ya karena kami beriman. Ya. Bukan karena melihat, tidak. Atau terjemahan sederhana. Terjemahan sederhana. Demikian. Iya. Karena hidup ini kita jalani hanya karena percaya penuh kepada semua janji Allah. Bukan hanya kepada hal-hal yang kelihatan. Jadi karena pada
Sehingga kita menjalani hidup ini dengan iman. Bukan karena kita sudah melihat hal-hal yang saudara bisa menjalani hidupmu karena janji Tuhan. Orang-orang muda bisa menjalani hidupmu hanya karena Tuhan. Ya, yang walaupun mungkin, ya, saudara, yang sebagian, ya, sudah waktunya untuk menikah, tetapi belum datang juga. Tapi saudara menjalani hidupmu karena janji Tuhan. Amin. Ya, jangan kecewa dan tidak akan pernah kecewa. Haleluya. Saudara yang mengalami pergumulan dalam sakit penyakit, saudara menjalani hidupmu karena percaya, karena iman, bukan karena melihat. Walaupun engkau mungkin masih menjalani hidupmu, rutinitasmu, sehari-harimu, masih tetap menyandang penyakit itu di tubuh. Tetapi engkau menjalaninya dengan iman karena janji Tuhan. Ya. Bukan karena sudah melihat, aku sudah sehat, aku sudah sembuh, aku menjalani hidup ini, aku memuji Tuhan, aku menyembah Tuhan. Tidak. Ya. Kalau hanya karena sembuh saudara memuji menyembah Tuhan, itu bukan iman. Ya. Tetapi saudara menjalani hidupmu yang penuh dengan pergumulan, kelemahan, penyakit, mungkin juga mengalami kekurangan secara materi. Tetapi saudara jalani dengan iman karena janji Tuhan. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tadi. Kami hidup ini bukan karena melihat, tapi kami hidup ini karena iman, karena percaya. Kami jalani hidup ini karena iman. Bukan karena kami sudah melihat berkat itu, pertolongan itu, kesembuhan itu, kekayaan itu. Tidak. Ini hidup yang Tuhan mau. Maka tadi diawali, orang yang beriman percaya bahwasanya ada Tuhan. Tetapi tentu tidak hanya percaya ada Tuhan. Ya, kita percaya ada Tuhan itu tidak membawa dampak. Sekali lagi, kita percaya ada Tuhan itu tidak membawa dampak. Karena setan pun percaya ada Tuhan. Ya toh? Ya, Yakobus 2 ayatnya yang ke-19, engkau percaya bahwasanya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Dan ingat, setan-setan pun percaya akan hal itu. Ya, jadi setan juga percaya ada Tuhan. Ya, maka kalau kita hanya percaya ada Tuhan, itu tidak membawa dampak. Ya, tetapi orang percaya harus bisa menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Orang percaya bisa menghadirkan Tuhan di sekelilingnya. Orang percaya bisa menghadirkan Tuhan dalam nikahnya. Orang percaya bisa menghadirkan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan dan usahanya. Orang percaya bisa menghadirkan Tuhan di tengah-tengah pelayanannya. Kehadiran Tuhanlah yang akan... Ya. Kalau percaya Tuhan saja, ini tidak membawa dampak apa-apa. Maka banyak orang percaya Tuhan baik. Tetapi itu tidak membawa dampak, tidak membawa pengaruh dalam hidup saudara. Karena setan pun percaya itu. Tetapi ketika Tuhan hadir, itu lain ceritanya. Kacauan, kehadiran Tuhan akan membawa ketenangan. Persoalannya, bisakah kita membawa kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Kalau hanya percaya itu tidak membawa dampak.
Kita semua orang percaya. Kita bukan orang ateis. Kita orang yang percaya ada Tuhan. Alam semesta dicipta Tuhan. Kita pun diciptakan Tuhan. Kita percayakan hal itu. Amin. Tapi yang menjadi pertanyaannya, adakah kita bisa menghadirkan Tuhan? Kehadirannya yang akan membawa dampak. Saudara lihat ketika Tuhan hadir di pesta di Kana, persoalan nikah selesai. Ketika Tuhan hadir di Samaria, bertemu dengan seorang perempuan di sumur Yakub. Masalah nikah dan masa depannya tertolong. Hidupnya tertolong. Ketika Tuhan hadir. Tuhan hadir di rumah Sakeus. Membawa keselamatan dan pertobatan bagi Sakeus. Jadi di mana Tuhan hadir, di situ ada dampak. Maka ketika kita membawa kehadiran Tuhan dalam nikah kita, itu akan membawa dampak. Pelayan-pelayan Tuhan, hadirkan Tuhan dalam pelayananmu. Supaya membawa dampak. Hadirkan Tuhan di dalam drummu ini. Hadirkan Tuhan dalam gitarmu. Hadirkan Tuhan dalam keyboardmu. Itu akan membawa dampak. Hadirkan Tuhan dalam pujian penyembahanmu. Itu akan membawa dampak. Kehadiran Tuhan. Apalagi kalau Tuhan berfirman. Tuhan hadir dan Tuhan berfirman. Maka semua akan jadi. Amin. Mazmur 33 ayat 6 sampai 9 mencatat. Ia berfirman, maka semua jadi. Ayat 6 dimulai. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Terus. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ya. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Ya. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap dia. Ya, terus. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Ia berfirman semua jadi, terus. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Dia beri perintah semuanya ada. Iya. Jadi kalau Tuhan berfirman semua jadi. Ia berkata yang sakit sembuh jadi. Ia berkata yang susah terhibur jadi. Ia berkata yang miskin diberkati jadi. Amin. Kalau ia berfirman semua jadi. Apa yang dia firmankan? Dia berkata jadilah terang jadi. Dia berkata jadilah cakrawala jadi. Dia berkata jadilah tumbuh-tumbuhan jadi. Apa yang dia firmankan jadi. Maka ketika Tuhan dihadirkan dalam hidup kita, Tuhan dihadirkan dalam nikah kita, dan Tuhan berfirman, semua jadi. Dan apa yang Tuhan jadikan semua indah. Tetapi tentu ada tujuannya. Apa tujuannya? Tadi ayat 8 ya. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap. Itu tujuan. Supaya kita memiliki rasa takut akan Tuhan itu. Ya. Jadi percaya ada Tuhan. Itu baik. Tetapi itu tidak membawa dampak. Yang akan membawa dampak ketika Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan berfirman, Rohnya berhadirat di tengah-tengah kita. Itu yang akan membawa dampak. Tapi tentu semua itu bisa berlangsung dengan iman.
Karena Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terlihat. Sebab Dia adalah roh. Ya, maka iman yang sejati itu erat sebenarnya kaitannya dengan apa yang kita cari dalam hidup ini. Iman yang sejati itu, ya sudah, iman di dalam ibadah itu, iman yang sejati itu, erat kaitannya dengan apa yang kita cari. Saya mau bedakan dulu saudara, ya, iman yang sejati ini dengan iman untuk kebutuhan kita. Ya, supaya kita mengerti. Ya, jadi iman yang sejati itu erat kaitannya dengan apa yang kita cari. Yesus berkata begini, ya, dalam Yohanes 5 ayat 44. Ya. Yohanes 5 ayat yang ke-44. Ya, bagaimana kamu dapat percaya? Bagaimanakah kamu dapat percaya? Ya. Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, Terus, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Ya. Yesus mempertanyakan, bagaimana mungkin kamu bisa percaya atau beriman kalau yang kamu cari itu adalah penghormatan dari manusia, kemuliaan, kebanggaan dari manusia. Yang kamu cari itu bukan hormat yang dari Allah yang Esa. Bisa dipahami ya ayat ini ya? Ya. Bagaimana mungkin kamu bisa percaya, kata Yesus? Bagaimana mungkin kamu bisa beriman? Ya, bagaimana mungkin imanmu adalah iman yang murni, iman yang tulus, iman yang sejati, kalau yang kamu cari itu adalah penghormatan dari manusia, bukan penghormatan yang dari Allah. Ya, artinya saudara, bahwasanya iman yang sejati itu erat kaitannya dengan apa yang kita cari. Kalau yang kita cari penghormatan dari manusia, kita tidak akan pernah mencapai iman yang sejati. Tetapi kalau yang kita cari penghormatan yang dari Allah, kemuliaan Allah, ya, maka kita akan dibawa kepada iman yang terus bertumbuh sampai kepada iman yang sejati. Perhatikan, saya kutip satu contoh. Pada pertemuan pertama Paulus dengan Tuhan. Ya, dalam pertemuan Paulus yang pertama, ya, ia melihat kemuliaan Tuhan di awal perjumpaannya dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Ia melihat kemuliaan Tuhan. Ya, lalu dia mengikut Tuhan. Saudaraku, maka Paulus mengambil satu keputusan. Tujuan pengikutan, tujuan panggilannya adalah kemuliaan Tuhan. Jadi di awal perjumpaannya dengan Tuhan, dia sudah melihat kemuliaan itu. Yang lebih terang dari matahari. Dan itu yang menjadi tujuannya. Ya. Bukan penghormatan dari manusia. Maka dalam Filipi pasal yang ketiga dia berkata, ya, aku melupakan apa yang di belakangku. Ya, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, yaitu panggilan surgawi. Dan berlari-lari kepada tujuan itu. Apa tujuannya? Kemuliaan Allah. Itu yang menjadi tujuan. Maka tadi saya sampaikan, iman yang sejati itu erat kaitannya dengan apa yang kita cari. Selama kita mencari penghormatan, pengakuan dari manusia, penghargaan dari manusia, kita tidak akan pernah bisa mencapai kepada iman yang sejati. Ya. Paulus bisa terus meningkat di dalam iman. Karena sebelum dia melihat kemuliaan itu, dia orang yang dihargai. Dia orang yang disegani. Ya, dia dari golongan Farisi. Golongan yang paling dihormati.
Dan dia ditakuti. Ya. Tetapi setelah dia melihat kemuliaan Tuhan, yang menjadi tujuan perjalanannya, tujuan imannya, tujuan hidupnya, aku melupakan apa yang di belakang. Mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Dan berlari-lari kepada tujuan panggilan surgawi untuk menjangkau kemuliaan Tuhan. Itu tujuan iman kita. Sekali lagi, itu tujuan iman kita. Kita beribadah dengan iman. Tujuan iman kita kemuliaan itu. Memang tidak salah kita beriman ya untuk memperoleh berkat. Karena iman itu adalah jalan untuk memperoleh berkat. Ya, segala sesuatu itu hanya dapat kita peroleh itu dengan iman. Berkat-berkat Tuhan. Ya, termasuk juga kekekalan, termasuk juga keselamatan ataupun hidup yang kekal. Ya, itu adalah dasar untuk meraih hidup yang kekal. Ya, Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi untuk memperoleh hidup yang kekal pun dibutuhkan iman. Ya. Untuk memperoleh berkat pun itu dibutuhkan iman. Ya. Tetapi tujuan iman kita yang sesungguhnya adalah kemuliaan. Ya. Maka yang kita cari itu adalah kemuliaan. Ya. Roma 2 ayatnya yang ke-6, 7 dan seterusnya berkata, Tuhan akan membalas kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Ya. Roma 2 ayatnya yang ke-6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 7, perhatikan. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan apa yang dicarinya? Kemuliaan, kehormatan, ketidakbinasaan. Ya. Maka apa yang kita cari? Iman sejati itu erat kaitannya dengan apa yang kita cari. Inikah yang kita cari? Ya. Kemuliaan inikah? Kehormatan inikah? Kekekalan inikah yang kita cari? Ayat 10, lompat saja. Ya, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang. Maka tadi saya sampaikan, iman sejati erat kaitannya dengan apa yang kita cari. Apakah yang kita cari itu adalah kemuliaan, ketidakbinasaan, kekekalan, atau yang kita cari itu hanya sebatas kebutuhan jasmani lahiriah saja. Ya, tidak salah kita, ya saudara, butuh perkara-perkara jasmani. Ya, apakah itu seperti kesembuhan, apakah itu seperti berkat? Semua memang membutuhkan iman. Ya, semua membutuhkan iman. Yesus berulang-ulang menyatakan dalam Injil Matius, jadilah padamu sesuai dengan imanmu. Jadilah padamu sesuai dengan imanmu. Ya, terjadi kesembuhan sesuai dengan iman. Terjadi kelepasan dari ikatan-ikatan dosa, kuasa-kuasa kegelapan sesuai dengan iman. Ya, bahkan kekayaan, keberhasilan, pelayanan, ini juga jadi sesuai dengan iman. Tetapi bukan itu tujuan iman kita. Ya, sekali lagi, bukan itu tujuan iman kita. Sekalipun untuk memperoleh semua itu butuh iman. Berkat, memperoleh berkat butuh iman. Kesembuhan butuh iman. Keberhasilan butuh iman. Perlindungan butuh iman. Kelepasan dari ikatan-ikatan dosa butuh iman. Tetapi bukan itu tujuan iman kita.
Tujuan iman kita yang sejati adalah kemuliaan Allah. Amin. Ya, maka kita beribadah dengan iman bukan hanya untuk memperoleh kebutuhan jasmani, tetapi kemuliaan Allah yang kekal. Itu yang menjadi sasaran iman. Haleluya. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita. Haleluya.